Jadi pada saat nanti anak yang diupacara mau mengambil ikan yang ada pada tempayan tersebut pula barisan yang ada pada tempayan. jadi duduk di atas penyu, gambar dari penyu, dan sekarang akan dimasukkan ke dalam kurungan. Selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Kali ini saya menghadiri acara odonan anak dari saudara di Pesanggaran Denpasar. Semeton sudah pastinya juga pernah diodonin sebagai orang Bali yang merupakan tradisi Hindu Bali. Odonan berasal dari kata wetu yang berarti lahir, kemudian kata ini menjadi pawutoan yang berarti kelahiran. Kata pawutan berubah menjadi kata pawuton dan akhirnya menjadi satu kata oton atau odonan yang bermakna hari kelahiran. Sesuatu, nah kali ini adalah acara ngotonin dalam tradisi agama Hindu. Nah ini otonan ini sama halnya dengan ulang tahun. Nah tetapi dalam otonan ini dirayakan dalam 6 bulan sekali. Karena kalau dalam ulang tahun nasional itu 1 tahun sekali. Inilah dia prosesnya. Odonan ada juga menyebutnya palekadan yang juga bermakna hari kelahiran. Acara. Oton atau otonan yaitu peringatan hari lahir menurut tradisi agama Hindu di Bali yang didasarkan pada Sabta Wara, Pancawara, dan Wuku. Dalam kalender Bali, otonan dirayakan setiap 210 hari atau setiap 6 bulan. Atau dalam bahasa Indonesia adalah perayaan ulang tahun. Tetapi dalam tradisi agama Hindu di Bali tidak mengenal adanya hari ulang tahun. Nah ini yang akan mau dioton. Senyum dulu, senyum. Senyum. Ini sama pekaknya. Tetapi dalam tradisi agama Hindu di Bali tidak mengenal adanya hari ulang tahun dikarenakan mempunyai sistem perhitungan hari kelahiran yang berbeda. Jadi dalam setahun itu merayakan ulang tahun Bali sebanyak 2 kali. Jika dalam tradisi Hindu Bali merayakan hari ulang tahun bukanlah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, akan tetapi beda hanya dengan odonan karena di hari itu kita memanjatkan puja kepada Sang Hyang Widiwasa karena atas berkenannya roh atau atma bisa menjelma kembali menjadi manusia serta memohon keselamatan dan kesejahteraan dalam menempuh kehidupan. Dalam penetapan hari otonan tidaklah boleh asal-asalan atau tidak boleh keliru karena dalam lontar pewacakan dan lontar jostisa jika keliru dalam penetapan otonan anaknya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena upacara otonan ini adalah untuk anak bayi di mana otonan pertama kali dilakukan ketika sudah berumur 105 hari karena organ tubuh dianggap sudah berkembang sempurna dan semua panca indera sudah aktif di mana panca indera anak itu dapat membawa dampak positif dan negatif pada kesucian jiwa sehingga harus dilakukan otonan atau upacara 3 bulanan di mana jika belum dilakukan otonan atau diupacarai 3 bulanan maka anak itu masih cuntake atau belum suci. Ini kan ada sesuatu yang beda saya lihat tentang prosesi otonan yaitu adanya gambar penyu. Nah, ini sarang nini betaken kidek nini.
metaken tentang adanya gambar penyu. Tapi maknanya nih kan. Aneh. Nah, kan ada gambar penyu nih kan. Apa ada apa cerita dulu sehingga ada sih sebenarnya, tapi dia juga nggak begitu paham. Tidak paham. Ya, soalnya kan dari turun temurun ya begitu. Oh kan, jadi emang dari dulu ya ada. Dulu dah. Ya, sebenarnya kan di bawahnya itu dulu digambar penyu. Baru ada sajennya. Ada sajennya. Ya. Itu mungkin kayak kendaraan atau penapi? Kayak nanti mungkin yang ya, membawa. Mungkin ya nanti yang bawa anaknya itu. Anaknya. Ya. Yang ada bulan bisa di motor. Atau yang bekelih di motor. Ya. Bisa. Berkenan dengan sarana upakara Banten Otonan, Bali ini sebetulnya memiliki sifat fleksibel dan tidak harus dilaksanakan dengan mewah. Namun semua itu tergantung pelaksana, dikembali ke niat dan ketulusan masing-masing. Yang terpenting adalah nilai rohaninya, sehingga nilai tersebut dapat mentransformasikan pencerahan kepada setiap orang yang melaksanakan otonan. Nah, ini kita lagi mendengarkan diskusi yang asik kayaknya ini, mendiskusikan kebetulan sesuai dengan acara saat ini, yaitu tentang otonan, juga tiga bulanan yang merupakan manusia jati. Nah, kita coba liput apa sih yang didiskusikan, seperti apa sih pandangan tentang otonan dan 3 bulanan. Karena banyak acuan untuk Banten, banyak Astra itu banyak, Resta itu banyak. Banjar Medahan, kan desa Medahan, Banjar Medahan. Jadi ono nggih. Di bagus marke nih kan. Nah, sastra begini kan dia kayak undang-undang. Jadi ada undang-undang dasar mungkin sastra, tapi sastra itu tidak bisa masuk ke lingkup komunitas masyarakat Bali paling bawah. Jadi yang paling berpengaruh di sana adalah Resta. Yang siapa? Enten ngangkit. Ngenean kapal itu ke Segara. Kalau di mengikutin Resta Bali Lombok atau lebih ke Nusa Penida, tidak ada. Artinya lebih sederhana. Jadi kadang kita otonan pun selama 3 bulanan aja. Iya, tiga bulanan. Petik, rentan petik biasa. Petik ada. Garing ngetap rambut kan. Ngangkit aja ya. Dan ini kan kembali karena cara otonan beberapa daerah paling ke di motor gimana. Iya. Lebih sih motor. Maksudnya ada wadah motor. Yang tadi jani motor. Karena mereka kan motor istilahnya ngingetin kelahiran. Sederhana lah. Sederhana. Tidak harus besar, cuma kadang-kadang kalau nemu yang purnama itu kan biasanya ada beberapa purnama dia ketemunya 2 tahun sekali, ada yang pada kayak kapat itu mungkin 10 tahun 15 tahun sekali ketemu. Itu yang susah, makanya itu kan lainan gitu. Oke bro, ini kan asik nih ngobrol nih. Bukan pengen tahu nih, tumben lihat ada gambar penyu pada saat acara ngotonin. Nah, ini sebenarnya apa sih? Kok ada penyu? Biasanya kan bagian pada saat 3 bulan baru ada gambar penyu. Nah, kalau pada saat otonan ini apa makna simbolnya? Tadi soalnya asik ngobrolnya, mungkin perlu sedikit. Tapi kalau secara jelas sih saya belum pernah baca. Tapi secara tampilan di beberapa daerah biasanya dipergunakan dalam 3 bulan. 3 bulanan. Kenapa? Karena kan mungkin penyu atau benawang itu kan simbol dari Dewa Wisnu. Jadi sebagai dewa pemelihara diibaratkan seperti pemuntaran apa namanya itu Mendaragiri. Jadi anak alit itu negak tidur penyunya muter Mendaragiri sambil ngaduk kaso, itu kan misi bekal nyemak ngobo kakul kalung. Nah mungkin itu sebagai bekal gitu. Mungkin seperti itu gitu. Tapi beberapa daerah kan dipengaruhi oleh Resta itu sendiri. Dan juga acuan
dasar sastra sangnya aja mana gitu. Itu kan berbeda-beda banyak. Berarti ini pada saat otonan ini dipengaruhi oleh Driste. Mungkin karena mungkin tidak semua daerah di Bali melaksanakan hal serupa, atau mungkin melaksanakan tapi berbeda bentuk. Ada yang mungkin dibentukkan dalam upacara, ada yang visual berupa gambar kan gitu. Oke, terus otonan sama 3 bulanan pros upakaranya mana yang lebih besar? Sama sebenarnya, tidak ada besar kecilnya, tergantung pribadi seseorang. Kayak otonan bisa diambil Sora Suci, Dapetan, ataupun Ageng ya Perdebal gitu kan. Sama kayak 3 bulanan. 3 bulanan juga bisa alit, tidak harus dipuput Sorak Sulingnya, Mangku pun bisa. Jadi tergantung biaya, tergantung Pandana. pandananya kembali. Karena itu kan in orang kaku, baku dia sastranya. Tapi kalau dibilang baku, ada fleksibel, ada yang besar tapi tidak bisa dikurangi, ada yang kecil tapi genep. Jero dari mana? Ianya. Nah, kalau dari situ Gianyar gimana? Tentang apanya? Ya tentang otonan lah, karena sekarang ini kan topiknya tentang otonan. Kalau menjelaskan tidak ketemu barangnya langsung nggak susah. Nah, artinya dari proses yang Jero saksikan ini, apakah ada beda atau sama gitu loh dengan Mungkin yang secara Gianyar? proses upacara sama, cuma mungkin baktinya yang mungkin berbeda. Artinya apa yang katur di sini karena dipengaruhi orang luang lingkup, restanya alamnya di sini begini gitu. Sama kayak daerah pesisir, acuannya kan segarang. Kayak memang kalau pegunungan, acuannya memang hutan. Jadi sama-sama punya dewanya sendiri-sendiri yang menjadi acuan. Kayak di sini kan ada pura Petasikan namanya, karena memang masyarakatnya laut membuat garam, jadi acuannya di sana. Jadi Kayak kembali memang- ke Driste ya, Ya, artinya. kayak di Abang Songan, jadi ada memang yang karena mereka leluhurnya tinggal di kawasan hutan, dia berterima kasih dengan sang penjaga alam di sana yang ada puranya di sana. Kembali ke arifan lokal. Kearifan gitu ya. lokal. Nah, ini kan tadi ngobrol sama Jero. Siapa Jero? Yang Mangke Pandi, sebelum Bualu. Bualu Banjar berarti Bualu, Nusa berarti Dua. Nusa Dua berarti Badung. Badung. Nah, kalau secara Badung gimana? Kalau secara tiang di Gresik tiang di Nusa Dua Dumuniki, Iya. Bualu sama sekali niki untuk Banten Yani, cuma biasanya bisa diambil pada saat 3 bulanan. Dan kalau di sini berupa gambar penyu, kalau tiang di sana lebih ke paso dia. Paso itu apa? itu Jambangan. apa namanya ya, paso itu tempat wadah, sama jadinya kayak penyu, dia wadah. Dimana di sana biasanya disikat ikan. Jadi ikan di sana yang melambangkan bahwa kita dituntun juga anak alit tersebut di dalam kehidupannya selama ini. Itu aja sih dari dia. Nah, ini kan juga ada bakso Jenisnya nih. sama. Ada juga, ada tapi dalam bentuk kecil dia. Lumayan. Nah, itu berarti mungkin fungsinya sama ya. Fungsinya sama, mungkin Cuma di sini ya, ada karena cuman ada lebih penyu ini ya, ditekankan lagi ditekankan ya. berupa gambar. Itu secara di Badung lah khususnya, atau di mana di Di Nusa Dua, Nusa Dua. Banjar Bualu. Bualu. Di Sadap Bualu. Nggih, suksuma niki Jero. Nggih, mawali. Suksuma Jero mau kalih. Oke, jadi tadi ngobrol sempat sama undangan yang ada pada saat otonan ini, bahwa itulah tradisi menurut Driste masing-masing Gianyar dan Badung. Nah, bagaimana dengan Semeton? Nah, mungkin bisa ceritain di bawah komentar apakah ada tradisi lain atau mungkin kearifan lokal yang diangkat atau sama seperti Semeton saksikan di video ini.
dari informasi bahwa sarana atau media penyu itu biasanya digunakan pada saat 3 bulanan. Baik itu simbolisnya berupa banten ataupun gambar. Tapi Dan ini itu juga dipengaruhi oleh kembali Dreste. Dan dipengaruhi oleh Dreste. Nah, saat ini pada saat otonan atau ulang tahun Bali itu di sini digambarkan adanya penyu. Nah, ini sebagai media ya, sebagai media yang akan membawa moton untuk mencari berkah atau kerezekian. Nah, seperti itu simbolisnya. Nah, bagaimana dengan semeton di tempatnya semeton, Dreste semeton, apakah sama konsep atau simbolis dari mooton atau 3 bulanan? Nah, ini si gantengnya yang mau diotonin. Siapa namanya? Nangan. Nanggan. Tapi artinya nanggan deh. Pokoknya ganteng. Ya. Ya omnya ya, omnya ganteng. Namanya unik dan keren ya. Nah, ini dia prosesi otonan dari adik Nanggan. Iya, jadi unik. Sebelum masuk prosesi otonan, sang ibu dari anak yang diotonkan akan melakukan ngayap sarana banten ke hadapan sang Hyang Atma, lalu diteruskan dengan menghadapkan segahan di bawah balik atau tempat di mana anak meoton untuk memohon ke Sang Hyang Buddha saat supaya proses otonan berjalan mulus dan anak terbebas dari bencana. Nah, selanjutnya dimulailah proses otonan untuk si anak.
Pada acara odonan ini juga ada upacara mepetik, yaitu upacara memotong rambut si bayi untuk pertama kalinya sejak si bayi lahir dari kandungan ibunya. Tujuannya adalah untuk penyucian si bayi dengan cara memotong sedikit rambut si bayi. Karena dengan memotong rambut si bayi, maka secara simbolis kotor bayi disebabkan oleh proses kelahirannya sudah hilang. Dan selanjutnya rambut bayi dipotong habis atau dikenduli. Dengan tujuan jika rambutnya nanti tumbuh lagi, maka rambut yang tumbuh adalah rambut baru yang sudah melalui proses penyucian. Kainnya nih, akan minta Upacara mepetik ini dilakukan ketika bayi berusia 6 bulan atau 1 oton. Dipilihnya usia 1 oton untuk melakukan upacara mepetik ini karena pada usia ini si bayi dinilai sudah mampu memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak terganggu kesehatannya. Selain itu, karena sudah memiliki identitas lengkap seperti nama si bayi, artinya si bayi sudah melewati proses pemberian nama ketika anak berumur 42 hari lewat upacara macolongan atau 3 bulanan.
Kumur peng 3. Makan minum peng 3. Kau pun peng 3. Cuci muka. Sekarang ya. Sampai lari mungkin. Nggak bisa kumur Pak. Upacara merdek maka diadakanlah persembahyangan bersama. Dari semua proses pada tradisi otonan yang paling unik adalah momen saat memasukkan si anak ke kandang ayam. Proses yang satu ini tidak asal dibuat begitu saja, tetapi juga mempunyai arti sendiri. Ini namanya prosesi nyambut dem. Sayangnya. Anak yang diotong ditutup oleh keranjang atau sangkar ayam yang di dalamnya ada dua ayam yang berisi air, berisi belut, udang, atau seluruh ikan yang didapat pada sungai, berisi gelang, cincin, kalung, batu belitan, perak, uang kepeng, 200 atau saka. Ini sekarang duduk di atas gambar penyu, simbol dari penyu. Jadi pada saat nanti Anak yang diupacara mau mengambil ikan yang ada pada tempayan tersebut bila barisan yang ada pada tempayan. jadi duduk di atas penyu, gambar dari penyu, dan sekarang akan dimasukkan ke dalam kurungan. Siapa yang ngugu tuh? Ye, mungkin nggak ada. Di balian nih kalah. Di balian. Bawa untuk kena. Ikannya tuh. Mak biarnya bejak nih dek, ikannya dek. Tuh bakat bang Jur. Oh, dekat. Bawa isinya. Oh. Oh. Bang aja ke pedagang ya. Ikan nih. Nah, sekarang dagang-dagangan, jualan. Dagang. Ayo belanja. Jualan biar jadi pengusaha sukses. Iya itu belanja adiknya. Ayo sini taruh. Ya. Ntar dulu biar dilihat adiknya. Dia dulu ay. Biar dilihat dulu sama adiknya, biar dilihat dulu. Jualan deh. Ayo ini jualan. Ambil satu. Sekali yang ngasih. Ambil ya. Wih, banyak dapat jualan. Ini itu dagangannya. Itu ambil. Nah ini acara dagang-dagangan.
Jadi sejumlah anak-anak di sini naruh uang dan dikasihlah dagangan yang berupa kado dalam plastik. Barengan. Kakek beli dah kakek. Beli satu kan? Ayo dipilih. Banyak dapat jualan. Banyak dapat jualan. Oke, jadi inilah dia puncak acara. Baliono man dagangan, Dagangan. Ini sebagai simbol apa desa dagang? Hah? Nah, jadi keceriaan anak-anak.